Pandemi yang masih terus berlangsung hingga saat ini memaksa pelajar dan pengajar harus ikut beradaptasi dengan keadaan masa kini, di mana mereka harus tetap melakukan proses belajar mengajar di masa pandemi, yang notabene tidak boleh bertatap muka secara langsung, yang merupakan peraturan dari pemerintah. Oleh karena itu, uh, untuk mendapatkan ilmu selama di rumah, mereka harus melakukan pembelajaran daring di masa pandemi ini. Pembelajaran daring yang umumnya dilakukan oleh para guru adalah pembelajaran melalui WhatsApp group maupun video conference seperti Meet, Zoom maupun yang lainnya. Namun dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat sendiri, kondisi siswa dan kondisi guru sendiri mengenai kuota pemakaian kuota dan lokasi yang dari masing-masing siswa sendiri. Nah, belajar daring ini adalah kegiatan belajar yang dilakukan menggunakan koneksi internet. Dengan belajar daring, siswa diharapkan bisa mendapatkan ilmu yang sama dengan pembelajaran tatap muka seperti yang sebelumnya. Nah, sehingga guru seringkali memberikan tugas yang lebih karena untuk mengontrol agar siswa itu tidak merasa lenggang waktunya di rumah itu, dengan tujuan untuk memberikan ilmu yang maksimal kepada siswanya walaupun di masa pandemi seperti ini. Nah, manfaat dari pembelajaran daring yang dapat dirasakan yaitu seperti proses belajar mengajar yang lebih rileks. Kenapa lebih rileks? Karena pembelajaran dilakukan di rumah, baik guru maupun dari siswanya, yang harus dilakukan bisa dengan sambil minum, sambil ngemil jika guru berkenan. Nah, sehingga siswa dan pengajar lebih nyaman selama proses belajar berlangsung. Kemudian waktu belajar yang fleksibel, di mana waktu belajar yang fleksibel yang dimaksud di sini adalah waktu belajar yang seharusnya masuk jam 7 karena ada halangan maupun kondisi yang tidak memungkinkan bisa ditunda. Tidak, jadi pembelajaran tidak jadi para siswa tidak kehilangan materi pada hari itu, tapi akan dilakukan pergantian jam pada hari-hari berikutnya. Kemudian lebih mudah menghafal subjek pelajaran karena sistem belajar daring sepenuhnya itu digital, maka bahan pembelajaran pun bukan berbentuk buku maupun bisa lewat Google, jurnal, buku, majalah dan yang lain sebagainya, yang notabene bisa diakses kapanpun dimanapun untuk mempermudah suatu pembelajaran. Dengan adanya bahan pembelajaran yang telah didigitalisasikan, maka siswa tidak perlu mengalami kesulitan seperti sulit membaca dan kesulitan mengikuti dikte. Karena pada masa digital seperti ini dapat berperan dalam mensukseskan pembelajaran di masa pandemi. Sistem pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dengan siswa, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun siswa berada di rumah. Solusinya, guru dituntut dapat mendesain media pembelajaran yang sedemikian rupa sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring ataupun online. Jadi penggunaan media pembelajaran pada masa pandemi ini berbeda-beda antar guru, tergantung dari kondisi siswa maupun dari pengajarnya sendiri. Yang sesuai dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek terkait Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus (disease) atau COVID-19. Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat personal komputer ataupun PC yang terhubung dengan koneksi jaringan internet. Nah, guru dapat melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama menggunakan grup di media sosial, baik berupa grup WhatsApp maupun video conference. Nah, dengan demikian guru dapat memastikan siswa mengikuti pembelajaran dalam waktu yang bersamaan meskipun di tempat yang berbeda. Jadi, walaupun dengan pembelajaran daring, partisipan dapat dinilai dari kehadiran siswa dalam merespon grup tersebut. Jadi belum tentu kalau pembelajaran daring itu saya mesti
dianggap hadir, belum tentu seperti itu. Nah, semua sektor merasakan dampak dari corona ini, termasuk dari dunia pendidikan yang salah satunya dari pihak sekolahan. Nah, dilihat dari kejadian sekitar yang sedang terjadi dari baik siswa maupun orang tua siswa yang tidak memiliki handphone untuk menunjang kegiatan pembelajaran daring ini merasa kebingungan, kesulitan, sehingga pihak sekolah ikut mencari solusi untuk mengantisipasi hal tersebut, karena hal seperti ini sangat lumrah terjadi jika pembelajaran daring dilakukan, karena mengingat background dari masing-masing wali murid. Beberapa siswa yang tidak memiliki handphone melakukan pembelajaran secara berkelompok dengan mengikuti teman yang memiliki handphone. Dengan begitu mereka melakukan aktivitas pembelajaran secara bersama, tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Permasalahan yang terjadi bukan hanya terdapat pada sistem media pembelajaran, akan tetapi ketersediaan kuota yang membutuhkan biaya cukup tinggi harganya bagi siswa dan guru untuk memfasilitasi kebutuhan pembelajaran daring. Nah, kuota yang dibeli untuk kebutuhan internet menjadi melonjak, dan banyak di antara orang tua siswa yang tidak siap untuk menambah anggaran dalam menyediakan jaringan internet, mengingat banyak sektor-sektor pekerjaan yang harus tutup, harus gulung tikar karena adanya masa pandemi ini. Otomatis jumlah pengangguran juga akan meningkat karena banyaknya lowongan pekerjaan yang ditutup dan kantor-kantor yang tutup karena masa pandemi ini. Nah, hal ini pun menjadi permasalahan yang sangat penting bagi siswa. Jam berapa mereka harus belajar dan bagaimana data kuota yang mereka miliki. Nah, sedangkan orang tua mereka yang berpenghasilan rendah atau dari kalangan yang menengah ke bawah, hingga akhirnya hal seperti ini dibebankan kepada orang tua siswa yang ingin anaknya tetap mengikuti pembelajaran daring. Mengingat pembelajaran daring ini tidak bisa lepas dari jaringan internet, koneksi jaringan internet menjadi salah satu tempat tinggalnya sulit untuk mengakses internet, karena tempat tinggal yang jauh dari perkotaan yang notabene masih pedesaan akan sulit untuk mendapatkan jejaring internet yang bagus, sinyal yang bagus. Kalaupun ada yang menggunakan jaringan seluler, terkadang jaringan yang terkendala dengan jaringan yang tidak stabil karena letak geografis yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler pada umumnya. Nah, kejadian ini memberikan kesadaran kepada orang tua bahwa mendidik anak itu ternyata tidak mudah, diperlukan ilmu dan kesabaran yang cukup dalam menghadapi permasalahan yang ada. Sehingga dengan kejadian ini orang tua harus menyadari dan mengetahui bagaimana cara membimbing anak yang baik dan benar dalam belajar. Harus sabar, karena dalam pembelajaran daring kan seringkali, terutama anak usia SD seperti itu kan, yang memberikan arahan tentang pembelajaran dan lain sebagainya itu adalah orang tua sendiri. Nah, orang tua di sini juga berperan dalam mendidik anak. Nah, perlu disadari bahwa ketidaksiapan guru dan siswa terhadap pembelajaran daring ini juga menjadi masalah. Seringkali oleh karena itu guru harus menyiapkan materi pembelajaran dengan sangat-sangat baik, sehingga pembelajaran bisa berlangsung secara maksimal dan murid bisa menyerap ilmu yang diberikan oleh guru dengan maksimal juga. Nah, kegagapan pembelajaran daring ini memang nampak terlihat di hadapan kita, tidak satu ataupun dua sekolah saja, melainkan menyeluruh di beberapa daerah di Indonesia. Nah, komponen-komponen yang sangat penting dari proses pembelajaran daring ini perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Pertama dan terpenting adalah jaringan internet yang stabil, kemudian komputer yang mumpuni, fasilitas yang mumpuni dari aplikasi, kemudian aplikasi dengan platform yang user friendly dan tidak menyulitkan bagi pengguna, terutama bagi siswa dan guru-guru yang sudah termasuk dengan usia lanjut, yang notabene mereka pada zaman beliau belum terdapat pembelajaran secara daring, di mana beliau harus beradaptasi lagi, dan hal tersebut tidak mudah karena menggunakan jejaring teknologi yang sulit.
Nah, dalam proses pembelajaran daring seringkali harus ditambahkan pesan-pesan edukatif kepada orang tua dan peserta didik tentang wabah pandemi COVID. Dengan demikian, kita dapat pembelajaran yang sama dengan tatap muka tapi berbasis online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aghan Murobi dengan NIM 1913036 untuk pemenuhan tugas mata kuliah pengembangan sumber dan media pembelajaran dengan program studi pendidikan IPS Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah mengundang Gustiana Romlatin selaku guru dari SMPN 1 Meraura sebagai narasumber untuk pembahasan yang bertemakan pembelajaran daring di masa pandemi. Baik, selamat pagi Bu Ana. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran daring di masa pandemi, Bu. Nah, begitu ada info dari pemerintah untuk memutuskan bahwa pembelajaran daring dilakukan, itu bagaimana kesan-kesan itu sebagai guru yang notabene sebelum-sebelumnya selama 20 tahun mengajar tidak pernah merasakan hal seperti ini. Pertama-tama bingung, Mbak. Gimana yang mengajar tanpa dengan bertemu dengan muridnya? Gimana caranya gitu. Tanya-tanya, terus akhirnya dengan keluarnya peraturan seperti itu, kemudian diikuti seperti tawaran benar-benar daring gitu. Jadi ada model-model belajar, strategi, banyak strategi belajar, pakai ini gitu yang dipelajari. Oh, dari sekolah mau berikan webinar? Enggak, webinarnya langsung dari pusat. Pasti mencari sendiri ya, kita gimana, bagaimanapun juga kan gurunya juga berdampak. Gimana cara mengajarnya daring itu, teknologi soalnya Bu ya. Teknologi juga Mbak, biaya juga. Nah, persiapan seperti apa yang Bu Ana lakukan dalam mempersiapkan pembelajaran daring? Yang pertama kan webinar ya, kan banyak strategi pakai apa gitu ya, yang bisa dikit mahasiswa. Akhirnya dari semuanya yang dipelajari, akhirnya saya bagaimanapun juga saya harus memikirkan ke anak. Iya, masalahnya kan bergantung dengan biaya. Kondisi sekolah kita seperti ini, masyarakat transisi. Masyarakat transisi itu susah loh Mbak, yang ekonomi menengah ke atas sekolah di kota. Nah kita ini hanya tinggal yang menengah ke bawah, berarti biaya itu sangat penting. Setelah saya pilih, saya pakai yang paling murah. Ditambah lagi masa pandemi kan banyak orang tua yang jadi saya pikir-pikir ya adalah jadul tapi paling tidak terjangkau oleh anak. Jadi saya pakai BA itu ya. Nah, untuk hambatan sendiri selain adanya kekurangan sinyal seperti biaya, itu apalagi yang Bu Ana alami? Yang pertama itu sinyal. Tuh kalau kita di Merak ini nggak begitu masalah. Yang masalah itu kendala biaya. Rata-rata tidak memiliki HP Mbak. Awal-awal tuh nggak memiliki HP anak, jadi masih ikut kakaknya yang sudah kerja, bapaknya yang sudah kerja gitu. Jadi saya ngajar pagi, jadi respon malam. Tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting jalan. Apa guru-guru yang lain juga menggunakan sistem WA ini kebanyakan? Kan WA Mbak, tapi beberapa ibu guru itu ya juga pakai ambil di YouTube gitu ya Mbak ya, ambil di YouTube. Terus kalau gitu memang mudah ya Mbak ya, tapi jadinya mahal. Iya. Tapi tapi setelah banyak webinar itu banyak tawaran Mbak, seperti apa Zoom meeting segala macam itu, tapi tetap aja bagi saya memberatkan ekonomi kan saya di situ. Iya. Paketan sebulan. Untuk apakah dengan dilaksanakannya pembelajaran daring ini memberikan kemudahan atau malah justru menyulitkan bagi guru sendiri? Kalau untuk mengajar, menurut saya kan pesimis ya. Kalau mengajar kan menyampaikan materi, justru lebih mudah.
kalau mengajar langsung? Enggak, daring. Oh, Udah, iya. kenapa? Saya beli materi, biasanya saya buatkan PowerPoint itu ya Mbak ya, saya buat sendiri, PowerPoint, kemudian saya set, kemudian ada lembar kerjanya. Nah, itu bagus-bagus Mbak. Kenapa? Karena mereka ngetek. Jadi kan, nah yang bermasalah adalah mendidik Mbak. Oh, iya. Dengan adanya itu anak lihat apa-apa yang tidak sepantasnya dilihat, akhirnya Oh, iya. tahu. Jadi kalau mengajarnya menurut saya nggak ada kendala. Iya, iya. Mendidiknya itu yang sulit gitu. Nah, bagaimana cara ibu itu kan banyak ibu yang orang tua itu berpersepsi anaknya itu HP-nan terus pakai HP terus ngapain, kali ditanya ngapain sekolah kayak gitu, padahal sekolah ya cuma beberapa jam aja, selebihnya main-main. Dan bagaimana ibu merespon Ya, yang mendidik itu ya. Iya. Susahnya di situ Mbak. Segala sesuatu kebijakan itu ada plus minus ya Mbak ya. Mungkin untuk mengajarnya itu plus karena mereka alasannya di luar, itu dibantu oleh kemajuan teknologi. Tapi dalam mendidik itu kendalanya di situ Mbak. Kendalanya di situ. Anak-anak itu mana ya? Seperti kalau kita orang Jawa ya Mbak ya, unggah-ungguh itu kurang tahu. Apalagi kan 2 tahun dari SD vakum masuk SMP. Yang pertama itu pernah kan beberapa kali itu ada tatap muka yang guru itu diberi waktu tatap muka itu terbatas, masuk menyerahkan tugas dan ngobrol gitu. Ada yang santunya kurang, ada yang pemalu, ada yang juga takut ketemu gurunya karena emang nggak kenal. Jadi mendidiknya itu yang kurang. Kalau mengajar terbantu lah. Tapi untuk pendekatannya mungkin kurang. Kadang takut dengan gurunya. Nah, cara ibu mengatasi bagaimana agar guru itu tetap dekat dengan siswa walaupun kita terbatas ruang. Biasanya ya kalau saya pakai WA, kita pakai grup-grup ya Mbak ya. Iya. Silakan tanya yang nggak tahu, yang belum paham dari materi kirim itu silakan ditanya. Ya sedikit banyak itu. Jadi ya secara komunikasi hanya sekedar materi ya Mbak ya. Kalau mendidik itu sulit. Iya. Orang tuanya aja bingung apalagi kita nggak ketemu. Anak-anak soalnya lebih banyak main gerombol sama anak-anak lain, HP-nan, game-gamean kayak gitu. Yang saya tahu Mbak ya. Iya. Yang saya tahu itu anak-anak itu kalau mengerjakan meskipun ini daring ya Mbak ya, kalau mengerjakan bersama-sama di balai desa. Kenapa? Memanfaatkan wifi. Iya. Jadi Ya nggak bisa yang disalahkan terpenting tuh. itu iya. Jadi kita batasi, tetap aja mereka menggerombol atau di warung kopi. Kenapa wifi gitu ya? Kasih minus lah Mbak. Ya kalau di warung-warung kopi kan cuma bayar kopi secangkir udah sepuasnya Bu ya. Nah, seringkali itu saya temui di banyak penelitian yang di jurnal itu menyebutkan bahwa siswa itu lebih banyak mengeluh terkait tugas di masa pandemi ini. Iya, kadang-kadang seperti itu. Jadi guru itu hanya mentransfer ilmu, materi gitu ya, terus diberi LK gitu. Kalau SMP itu masih sedengan, menurut saya sedengan karena apa? Mereka sudah bisa mencari sendiri, saya paham. Gurunya kurang bisa mencari sendiri. Gitu. Itu yang jadi kendala orang tua, terutama yang SD itu. Orang tuanya kalau takut kan mencari sendiri belum bisa. Iya. Jadi ke orang tuanya iya. Rata-rata anak-anak itu rankingnya bagus semua nilainya, tapi begitu offline langsung aja. Jadinya setiap kebijakan gitu kan pasti. Nah, untuk dari sekolah sendiri apakah memfasilitasi seperti kan kemarin sempat ada bantuan seperti paket data dari ya itu apa prosesnya gimana? Itu langsung pusat Mbak Nani. Jadi sekolah kan punya data siswa sekolah dapodik untuk voucher apa langsung masuk? Langsung masuk. Jadi anak itu di data nomor HP-nya langsung masuk. Nah itu mulai itu kita setelah hampir setahun ya Mbak ya, beberapa bulan kita tuh ada pedagang itu mulai kita Zoom meeting dan sebagainya. Nggak tahu ya, saya kan Zoom itu kok kurang nyaman gitu. Soalnya off cam mungkin dua anak. Mungkin ya, anaknya juga belum siap. Anaknya ya gimana? Waalaikumsalam. Anaknya juga belum siap dengan dandan itu. Ya nggak tahu. Saya merasa tidak nyaman. Mungkin oleh beli yang lain nyaman kalau saya. Tapi dari Bu Ana sendiri apa mewajibkan untuk harus on cam kalau pakai Zoom meeting gitu? Iya, tapi Zoom meeting kan terbatas ya. Iya, 50 satu
kalau saya ngajar kelas 9 memang ya mereka lebih pintar dari gurunya kadang-kadang kalau IT gitu ya. Iya. Memang gitu kadang-kadang. Tapi karena tadi HP kadang kan milik orang tuanya, Iya, tetap aja nggak bisa mengikuti. Iya, kendalanya di situ. 9 ini. Luna apa? Di mentornya deh. Nah, untuk dalam proses belajar daring sendiri pasti terdapat siswa yang merasa bosan terkait melihat layar telepon terus. Jelas. Ya. Anak yang aktif dengan adanya materi yang dikirim, materi LK itu tertantang. Hal baru. Tapi anak kan tidak semuanya seperti itu. Kadang ya dibuka juga HP-nya berhari-hari. Ya ini kendala kita emang. Tapi untuk presensi tergantung pengumpulan tugas apa? Kalau presensi saya berdasarkan lihat kan, saya siapa yang hadir ya itu sudah saya cari. Jadi mereka sudah membuka kan gitu. Berarti tidak ada ada antusiasnya gitu. Iya, Tapi bagus ada yang ngirim presensi, tapi Oh. saya nggak mau kenapa memenuhi seperti kan. tapi tidak ada batas maksimal jam untuk presensi. Ini kelihatan tuh Mbak. Iya, Dia jam berapa pembuka kan kelihatan. Iya, tapi untuk yang bergantian dengan HP ayahnya kemudian Iya, malam baru. tapi ya tetap kita hargai. Oh. Berarti kan dia juga aktif. Iya. Ada yang nggak buka Cuma berhari-hari juga. ketinggalan. Iya. Itu kan kelihatan. Iya. Tapi kita bilang loh, nunggu HP gitu bilang. Dan menurut Bu Ana, apakah pembelajaran dari di masa pandemi ini terbilang efektif dibanding tatap muka? Sangat tidak. Sangat Sangat tidak. sangat tidak. Sangat tidak efektif Mbak. Terutama guru tugas guru yang mendidik ya Mbak ya. Ya. Mungkin kalau mahasiswa itu kan sudah mampu menggali sendiri. Kalau Ya. anak SMP itu kan harus Ada lebih yang- banyak mendidiknya. Nah, untuk adakah hal yang menarik menurut Ibu yang Ibu alami saat melakukan pembelajaran daring? Hal menarik seperti apa yang pernah Ibu jumpai? Pembelajaran daring kita aja ya Mbak ya. Ya. Menarik itu kadang-kadang gini ya Mbak ya, kadang-kadang terbaru ya. Dengan adanya daring ini ada anak kita itu yang memang memanfaatkan ini untuk bekerja. Nah, saya juga sangat salut Mbak. Jadi memang dia akhirnya mengikutinya malam hari. Setelah saya tanya, kenapa Kenapa? hari bekerja? Ada yang cuci mobil gitu Mbak. Untuk orang tua ya, karena semuanya dapat semua. Jadi terharu. Jadi ada juga, tapi itu kan bagus Mbak. Iya, Untuk secara tidak langsung kita tidak mendidik dia bisa menggali Iya. dirinya sendiri. Selagi Nah, sekolahnya ini tidak terbengkalai. ini yang saya kadang harus kita pahami kenapa dia mengerjakan malam hari. Jadi ya kita ada Japri ya Mbak ya, kenapa kok selalu terlambat? Oh, pendekatannya lewat Japri itu. Ya kadang kan malu ya disuruh dia di lewat Japri gitu. Ya, nah, itu pendidikan dapat yang mereka gali sendiri dan sangat positif. Nah, untuk menghadapi anak-anak yang jarang merespon WA, hal tersebut pendekatan yang Ibu lakukan seperti apa? Apa datang ke rumahnya secara langsung? Atau Jadi kita kerjasama dengan mereka. jadi mereka guru matkul dengan guru kita bekerja sama mendatangi lokasi. Pertama panggil orang tua dulu. Oh. Panggil orang tua kenapa ini kan biasa nggak punya HP atau memang ini coba yang bagus sakit juga yang tidak gitu. Kan tugas kita. Iya. Nah, kalau pihak orang tuanya mendukung ya enak sih, tapi kalau malah Kamarnya enggak Mbak, enggak ngerti. teknologi. Oh, mesti pengen HP. Oh, pikirannya udah pegang HP tapi Ya, kita kan masyarakat transisi ya. Terus aku kok ada HP kok tetap rakit ya nggak ada seperti itu. Jadi anaknya bukan Ya, yang namanya anak biasa lah. Dan untuk permasalahan yang Ibu alami itu bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Yang mana Mbak? Yang tadi ya. Iya, tadi Ya pertama kan tadi kita sama dengan kita. yang Pertama kita datangkan orang tuanya, kendalanya apa. Terus orang tuanya diminta kerjasamanya. Tapi kalau nggak ada perubahan, ya kita ke sana menasihati anaknya. Nah, kalau seandainya permasalahannya itu mengenai handphone, apa penyelesaiannya bisa dilakukan oleh guru kita sendiri? Kalau handphone itu Mbak ya, meskipun tidak punya, tapi orang tuanya punya pasti. Cuman satu keluarga mesti punya satu. terlambat.
Yang jadi masalah sih yang nggak mengerjakan tugas sampai berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Dan kita itu pun terkendala. Jadi anak seperti itu pun harus kita maklumi. Kenapa? Karena kita selain belajar daring, kita juga terikat dengan kriteria kecerdasan minimal. Jadi berapa anak, bentuk? ya sekarang kita 75. Jadi anak yang beler pun minimal kita harus sudah kita ingatkan, kita pada akhirnya ya kita beri iya, teman-teman dulu dikerjakan. Jadi ya sebisa mungkin gimana kita harus kondisinya seperti ini, Pak. Kita menasihati secara pramuka juga boleh, kalau nggak boleh. Jadi ya kita gimana ya? Jadi kita ya sangat permisif dengan pandemi ini. Nah, untuk guru merespon dalam pembelajaran respon siswa dalam pembelajaran daring ini tergolong bagus apa kurang? Macam-macam. Rata-rata 15 ke atas 15 10 biasa. Kadang melocot dan melocot susah. Susahnya ya seperti itu, Mama. Jadi kita nggak idealis sekali, enggak, karena memang ya pandemi ya. Untuk perkembangan nilai siswa sendiri apakah tentu naik Bu ya? Karena kita hanya mengajar dan mereka browsing. Mereka nilai karakternya yang kurang mungkin. Penanaman karakter itu yang sulit ya kalau daring ya. Harus dibebankan orang tua akhirnya. Tapi enaknya di sini kan enggak pondok, jadi enggak terbatas waktu untuk mengakses teknologi, kan berbeda dengan yang di pondok. Iya. Justru bebas makan dengan Iya. Bagaimana jika kan selama pembelajaran daring dilakukan dengan WhatsApp saja, hanya sekali menggunakan Meet ataupun Zoom. Tentu siswa mempunyai. Tapi kalau ulangan kita tuh pakai sama Google sama saya Classroom. pakai Google Classroom kalau ulangan ya. Apa harus kaos ya? Pakai Google Classroom. Kalau pakai Google Classroom kalau ulangan ya Biasanya nonton pengumuman. itu misalnya kalau sampai Untuk soalnya esai apa pilihan ganda sih? Mereka kita perhitungkan stafnya. Ini kemasannya harus beda. Nah, untuk pengumpulan tugas sendiri siswa berarti menyerahkan langsung ke sekolah. Nah, kita tugas biasanya WA saja. di foto di Japri. Sebenarnya itu Bu. Sampai untuk refleksi yang Kemarin jarang dilakukan sih itu paling Kanan. rendah. peserta didik. Refleksi keberhasilan kesuksesan ya. Iya. Saya pakainya partisipasi aktifan. Jadi yang cepat merespon itu berarti nilainya lebih tinggi ya gitu. Aktifan. Tunggu rapor. Nah, sepertinya pembahasan pembelajaran daring pada pagi ini sudah cukup Bu ya. Maafkan saya jauh dari sempurna, mungkin ada yang lebih baik. Itu yang saya lakukan, Mbak. Jadi yang mungkin tidak sebagus dan seidealis yang lain. Saya kerjakan yang saya mampu. Ya memang kondisi ekonomi dan SDM-nya anak-anak ya seperti ini. Untuk perolehan nilai UN yang kemarin Nggak ada, sudah datang tugas akhir sekolah. Tugas akhir sekolah Kelas akhir apa tetap daring apa luring? yang Kelas akhir yang tahun kemarin belum. tetap pasti daring, tapi kalau ini sudah daring ya, Mbak ya. Dua sesi Bu ya. Sesi pertama Sesi pertama nomor kecil 1 sampai 16, sesi kedua nomor besar. Minggu berikutnya Enggak, minggu berikutnya diputar yang besar. Alhamdulillah saya sampai sini belum terus tadi. Dan juga Bu terima Nggak kasih pakai atas sesudah. partisipasinya.